Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di video kali ini saya masih ingin sedikit membahas tentang sebuah benda yang dianggap tertua. Benda yang ingin saya bahas kali ini mungkin sudah banyak sekali yang sudah memberikan pemahaman tentang benda ini, tapi saya ingin lebih mengulas lagi. Nah, benda yang saya bahas kali ini adalah akar bahar. Nah, apakah itu akar bahar? Akar bahar, ada yang bilang akar bahar itu dari tumbuhan laut, tapi sebenarnya akar bahar itu bukan dari tumbuhan. Akar bahar itu dari jenis hewan laut yang tidak memiliki tulang belakang, tapi bentuknya seperti tumbuhan atau seperti akar. Nah, itu hidupnya di dasar laut, di bawah laut. Akar bahar sendiri itu dari kata akar yang termasuk dari bahasa Indonesia yang artinya akar tumbuhan, dan bahar itu dari bahasa Arab yang berarti laut. Jadi sebenarnya akar bahar ini gabungan dari dua bahasa yang berbeda, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Di akar bahar ini juga dari jenisnya juga dibedakan lagi, jadi akar bahar yang lunak dan juga akar bahar keras. Yang dimaksud lunak ini mudah dibengkokkan, lah yang keras itu sulit atau keras untuk dibentuk-bentuknya. Akar bahar sendiri sebenarnya bisa dijadikan banyak kerajinan seperti anting, kalung juga ada, untuk tasbih, dibuat cincin, juga bisa dibuat cangklong atau pipa rokok. Tapi kebanyakan orang lebih familiar atau lebih paham dengan sebutan gelang akar bahar, karena memang familiarnya di gelang akar bahar ini. Akar bahar ini juga mempunyai sebuah energi positif yang sangat besar, atau bisa berfungsi untuk atau sebagai paket goib atau pelindung dari serangan-serangan goib seperti santet, pelet, dan gangguan-gangguan jin dan lainnya. Dari segi sejarah atau kepercayaan sendiri, bahwa akar bahar ini dulu dipakai Nabi Sulaiman untuk mengkaji yang mengganggu umat manusia di zaman dahulu. Jadi ketika jin-jin itu melihat, mungkin bahasa Jawanya itu istilahnya apa, seperti tom-tomen, atau istilah Jawanya bahasa Indonesia udah kapok. Jadi ketika melihat ini, dia mungkin mengurungkan diri, tapi itu juga dari segi sejarahnya. Tapi untuk hal-hal yang bisa sedikit dipahami, bahwa akar bahar ini berasal dari laut, dari dasar laut. Laut sendiri itu mempunyai banyak ombak. Nah, ombak yang menggulung ke sana kemari itu juga bisa menghasilkan energi-energi magnet atau energi-energi yang tersimpan secara alami di akar bahar ini. Mungkin pernah mendengar sebuah mitos atau kepercayaan bahwa untuk pemagaran atau untuk mengobati orang yang terkena gangguan gaib bisa menggunakan garam dapur, atau bahasa Jawanya itu uyah grasa. Nah, uyah grasa sendiri itu dipakai karena uyah grasa juga berasal dari laut, juga mempunyai energi-energi yang terbuat mungkin sama energi yang masuk seperti dalam akar bahar ini. Selain dari gelang atau garam uyah grasa, juga mungkin ada metode lain untuk pemagaran itu dengan air dari tempat-tempat ibadah. Metode pemagaran sendiri juga ada banyak sebenarnya, tapi untuk metode pemagarannya kita kupas di lain waktu. Kita lanjut kembali ke pembahasan tentang akar bahar ini. Nah, untuk khasiat sendiri sebenarnya ini juga belum terbukti untuk medisnya, tapi untuk non medis, akar bahar ini mempunyai khasiat menambah kewibawaan. Selain untuk menambah kewibawaan, juga bisa untuk pemagaran atau penetralisir energi-energi negatif. Jadi bisa ditemukan di suatu ruangan, jadi energi negatif ketika dia datang bisa dinetralisirkan atau difilter menjadi energi positif. Untuk masalah itu percaya tidak percaya itu
terserah perorangan karena itu juga kepercayaan, tapi menurut saya semua itu tetap dari Sang Maha Pencipta. Untuk benar tidaknya itu juga termasuk karunia. Nah, sekian video dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Bila ada salah-salah kata atau ada hal yang mungkin perlu ditambahkan, silahkan dimasukkan ke kolom komentar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.